ya itu kan itu reportnya itu tanggal 10 bulan 6 yang akan datang. Nah, makanya kan saya tanya Mbak Misiun ini, kira-kira kalau untuk pulang cepat itu nggak bisa ya Mbak ya? Nggak bisa. Karena kamu nggak bisa minta suaka tiba-tiba mencabutnya terus kamu pulang, nggak bisa. Jadi di Hong Kong itu ada, nanti kamu akan disidang. Setelah disidang akan diajukan apakah kamu bisa atau apakah kamu dinyatakan benar-benar aman untuk pulang ke Indonesia. Jangan pakai handfree, Ge. Jangan pakai handfree. Kalau kamu pakai handfree aku nggak denger loh. Sakit di telinga. Enggak, saya pakai nggak pakai apa-apa deh Mbak. Kalaupun misalkan saya beli tiket sendiri gimana ya Mbak? Nggak bisa, kamu harus ikutin prosedurnya, kamu harus sidang. Jadi kamu datang lagi ke Tseung Kwan O, kamu minta di situ bahwa kamu ingin pulang. Karena sekarang orang yang itu tidak jadi mau mengakhiri hidup saya. Jadi kamu bisa mengajukan itu pun butuh waktu. Ini Pak, tadi pagi ini saya udah kesana ke Tseung Kwan O, terus petugas saya bilang masih belum bisa, tunggu tanggal 10 bulan 6 gitu. Betul. Ya, Mbak. Betul. Karena pengajuan untuk berikutnya di situ kamu akan diselidiki apakah kamu meneruskan suaka itu atau kamu meng-cancelnya. Oh, namun kalau untuk sekarang anak case kan udah case close kan Mbak, jadi nggak bisa ditutup ya? Belum case close itu belum, kamu itu masih proses untuk mendapatkan suaka. Tetapi karena itu adalah pemerintah, kamu nggak bisa seenaknya saja tiba-tiba minta pulang terus kamu beli tiket sendiri, enggak, itu ada aturannya. Itu sidangnya bisa 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Oh, itu nggak tergantung dari berapa lama kita OS kayak gitu ya Mbak? Tidak, tergantung dari available tempat mereka, apakah sidang suaka itu bisa diajukan atau akan mendapatkan sidang suaka secepatnya. Ya, hanya Tuhan yang tahu. Oh. Berarti saya harus tunggu di bulan 6 ya Mbak ya? Iya, di bulan 6 itu kamu baru bisa mengajukan. Kalau saat ini nggak bisa, kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Kamu hanya bisa laporan per 1 minggu 2 kali ya? Enggak, saya belum ada laporan sama sekali Mbak, belum pernah laporan sama sekali. Masih percobaan selama. Berarti tetap bulan 6 dong, Bu? Berarti tetap bulan 6 di tanggal kamu itu. Itu sidang atau cuman ngajuin aja di bulan 6 itu? Dia cuman suruh datang aja gitu Mbak, kemarin datang lagi tanggal 10 bulan 6. Dia sidangnya nggak ngomong apa-apa, datang karena cuman schedule tanggal 10 bulan 6 aja Mbak. Untuk sidang saya nggak ada tahu kesana gitu. Nanti kamu akan dikasih tahu di suratmu apa sih, tertulis apa sih di surat itu, dinyatakan apa sih? Saat tanggal 6 itu suruh ngapain? Cuman report doang Mbak, cuman report. Makanya saya kalau kata-kata teman-teman kan yang udah ini katanya kalau udah tanda tangan baru agak ribet. Ini saya belum pernah sama sekali tanda tangan. Iya, tetapi kamu sudah mengajukan, paspormu kan sudah diambil sama pemerintah Hong Kong. Benar. Iya, karena gini loh, saat kamu mengajukan suaka di salah satu negara, itu paspor kamu diambil dan itu melalui tahapan-tahapan dan proses. Jadi, kamu sudah dikasih jangka waktu sampai bulan 6. Di bulan 6 itu kamu akan ditanya lagi. Kamu kan ada 30 pertanyaan atau 20 pertanyaan kan? Sudah pernah ditanyain belum kamu tentang apa alasan-alasan itu? Sudah belum? Kemarin sama cuma sebentar aja Mbak, nggak lama ditanyain apa case-nya, masalahnya apa. Udah cuma segitu doang. Oke, berarti ya itu nanti tanggal 6 bulan 6 itu menentukan apakah kamu akan diterima atau kamu ditolak. Jadi ke saat itu kamu bilang aja pingin pulang Indonesia, tetap nunggu bulan 6. Oh. Jadi saat kamu sudah menyerahkan diri itu nggak mudah, kamu beda sama anak yang kaburan, belum minta paper, pingin pulang, itu beda lagi kasusnya. Wah, tempatmu berisik banget lah. Sakit di telinga ya. Gini loh teman-teman, jangan mengambil keputusan terlalu cepat untuk segala sesuatu dalam kehidupanmu.
Saat kamu sudah mengambil paper, tiba-tiba masalahmu yang ada di Indonesia sudah selesai, kamu akan menyesal. Nah, ini sering saya katakan buat teman-teman, jangan mengambil keputusan terlalu cepat. Jangan menakut-nakuti dirimu untuk segala sesuatu yang sebenarnya kalian sendiri itu tidak pernah tahu. Konsekuensi menjadi orang suaka adalah kalian tuh tidak boleh bekerja. Kalau kalian bekerja dan ketahuan, kalian masuk penjara. Suaka itu bukan berarti kalian itu memiliki hak seperti penduduk Hong Kong, seperti masyarakat Hong Kong. Nggak ada dalam konsep cerita suaka itu permanen, menjadi penduduk permanen. Tidak ada dalam konsepnya. Jadi jangan merasa bahwa kalian itu merasa keren gitu, enggak. Kamu itu sedang menggadaikan harga diri negaramu gitu loh. Kamu minta suaka itu, kamu itu sedang menggadaikan harga diri negaramu. Ya kalau tidak bisa memperbaiki nama negara, ya jangan sampai menjatuhkan nama negara. Suaka bebas dong, bebas. Tapi alasannya kamu mendapatkan suaka, hanya kamu dan Tuhan yang tahu. Kenapa? Ancaman. Dan kebanyakan nipu-nipu untuk mendapatkan suaka. Kalian itu menipu pegawainya, menipu aparatnya. Saya nggak tahu nih, banyak laki-laki yang ada di Hong Kong membuat huru-hara, membuat keren-kerenan, tetapi mereka adalah suaka. Tapi saya tidak menyalahkan kalian menjadi suaka. Itu adalah hak mutlak kalian. Cuman nggak usah ugal-ugalan, karena apes tidak ada dalam kalender. Kamu cerita sama semua orang bahwa kamu penduduk permanen Hong Kong, giliran kamu di penjara, diketawain. Benar gak sih? Ada salah satu mbak-mbak, saya tidak pernah menghujat dia, bahkan namanya saja saya tidak pernah menyepil, bahkan saya tidak pernah tahu dia. Suatu saat dia mengatakan bahwa dia menikah dengan orang Hong Kong, bahkan dia bilang bahwa dia itu punya KTP Hong Kong, bercerita tentang semuanya tentang Hong Kong, bagaimana prosesnya ke Hong Kong, bahkan dia membantu orang untuk menikah dengan orang Hong Kong. Tetapi dirinya sendiri adalah seorang suaka. Jadi dia merasa bahwa keren, hebat, bisa membantu orang lain menikah, tetapi dirinya sendiri itu tidak bisa membantu dirinya, karena dia adalah suaka. Tetapi gaya hidupnya, pamernya, mulutnya, wow, keren, pakai banget. Suaka adalah orang yang minta perlindungan ke negara lain, yang merasa nyawanya terancam di negara sendiri. Saya menyatakan itu sebagai menggadaikan kewarganegaraan. Ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kalian boleh berasumsi, kalian boleh mengatakan saya menggiring opini, tetapi yang menggiring opini bukan saya. Dari penampilan kamu, dari gayamu, dari kehidupanmu yang serba mewah, dari omonganmu segede-gede sak ndase bajul, itu kata-katamu sendiri. Tidak perlu menunjukkan betapa hebatnya kamu. Jika kamu selalu sambat, kamu bercerita betapa hebatnya kamu di dunia maya, kamu bercerita pada orang-orang betapa kerennya kamu di dunia maya, tetapi di dunia nyata kamu menginjak kepala orang lain. Di dunia nyata kamu kere. Buat apa? Statusmu menyakiti banyak orang, statusmu melukai banyak orang. Kamu bilang orang lain bongkar aib, sementara kamu sendiri apa yang kamu lakukan? Apa yang bisa kamu lakukan? Tepuk dada tanya selera. Boleh marah, tetapi jangan terlalu arogan. Dan buat kalian, apalagi yang pernah menikmatin makan dari saya, pernah mendapatkan gaji dari saya, kalau menghina saya nggak usah ugal-ugalan. Setidak-tidaknya dalam tubuhmu itu pernah mengalir darah yang dimana saya pernah bayari mangani. Gak ada masalah kamu menghina saya, tapi akan menjadi masalah karena darah yang mengalir darimu itu pernah makan gaji dari saya. Jadi nggak perlu menyakiti, melukai. Sama-sama jalan sesuai dengan porsi masing-masing. Kita enjoy aja, kita nyantai aja. Apapun yang kamu lakukan, tepuk dada tanya selera. Mau membongkar aib saya, bongkar saja. Kalau perlu lebih banyak lagi aib saya, datang ke saya ceritakan. Gak usah kamu susah-susah, datang ke saya akan ceritakan apa yang terjadi dalam hidup saya. Nggak perlu.
menghina saya bantu kamu untuk menyakiti saya. Daripada kebongkar sendiri dan kamu katakan sudah tobat, itu kan masa lalu. Cie. Kamu sendiri aja mengungkit masa lalu saya. Giliran kena tembak dia bilang masa lalu, itu masa lalu. Masa lalu seharusnya berlalu. Tapi kenapa kau ungkit-ungkit masa laluku? Bener gak sih? Oh gitu aja nembak. Saya gak nyindir. Konten ini buat umum. Dan kamu selalu buat status ke orang lain. Jangan baperan atas status orang lain, tapi kamu baper atas statusku. Aduh. Dan yang paling aneh, ini salah satu cewek dari Taiwan. Kalau kamu sudah jadi nyonya sipit, syukur alhamdulillah. Kalau kamu masih gonta-ganti pentong, jangan komen dulu. Malu nanti. Wong yang sudah pernah bareng sama sipit aja, punya anak aja meninggal, pulang gak punya uang kok. Jadi gak usah bergaya. Kamu boleh menipu banyak orang, tapi percayalah, kecantikanmu, kekayaanmu tidak akan bermanfaat saat ragamu terpisah dengan nyawamu. Gak ada kok. Secantik apapun kamu, lawang yang menikah aja bisa cerai, apalagi kamu cuma tumpah-tumpahan. Dan kamu up di media sosial. Ini yang menikah aja bisa cerai, Dok. Yang nikah itu bisa cerai, apalagi kan kamu. Iya, kamu. Hah? Oh ya, jadi nyonya aja bisa cerai. Lah apakah hati kamu ya gonta-ganti pentol, Dok? Nyelundup sana, nyelundup sini komenmu. Karena ditompaki sipit gratis. Bangga. Foto diekspos kemana-mana. Besok ganti lagi. Saya bukan ingin menghinamu. Tepuk dada tanya selera. Sebelum kamu menghina orang lain, pastikan kamu adalah ahli surga. Pastikan media sosialmu itu lebih baik daripada saya. Lah kalau kamu di bawah saya ya diketawain sama orang. Bener gak sih? Kalau kamu ya di media sosialmu tak cek, kamu itu selalu suci banget, bersih, putih banget. Itu saya salut, saya hormat. Angkat topi buat kamu. Lah kamu profilnya wong lanang, mangan-mangan karo susune diunjuk-unjukne, mlakune karo diwegal-legol. Ya ora nutut no konsepe, Nduk. Lah wong kene wis emak-emak, kowe jek enom, aku tahu ngrasakne awakmu nom. Tapi kamu belum pernah merasakan tua. Gak usah sombong. Belum tentu kamu itu punya umur sama dengan saya. Belum tentu kamu bisa melalui hidup seperti saya. Nikmati apa yang kamu punya. Saya sedang tidak menyindir kamu yang ada di Taiwan. Gak usah baperan. Lah perkara awakmu tahu ditompaki kae, lah hubungannya mbek aku apa? Kamu nyepil saya bukan cuma sekali 2 kali loh. Kamu kira saya nggak ngeliat? Saya ngeliat. Saya tahu. Tapi wong ayu kok ya melas menuteke gak ayu. Leres napa mboten? Sebentar ada telepon masuk. Halo? Miss, Kenapa, Mbak? saya mau